Hai, pada saat ini kelompok akan menjelaskan tentang konteks, konten, dan partisipan di dalam pendidikan Kristiani. Hal tersebut kita ambil dari buku Karen Tai yang berjudul Basics of Christian Education. Mengapa kelompok mengambil materi ini? Karena kelompok merasa bahwa di dalam kehidupan sekarang, hal tersebut kurang menjadi perhatian, bahkan seringkali terlupakan oleh orang-orang Kristen dalam pendidikan Kristiani. Yang pertama, berbicara mengenai konteks, tidak hanya fisik saja, tapi juga emosional, kebudayaan, hubungan, dan juga lain-lain. Ketika kita bicara mengenai konteks, semuanya akan menjadi satu kesatuan yang mendukung terjadinya pendidikan Kristiani yang baik. Tapi di dalam pendidikan Kristiani tidak hanya konteks saja, tetapi juga ada konten. Konten tersebut biasa kita kenal dengan isi. Konten adalah satu aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pendidikan Kristiani. Tapi dalam menemukan konteks konten tersebut, itu bukan hal yang mudah, akan ada beberapa tahap. Yang pertama, menyiapkan lahan, menggambarkan situasi tertentu, memutuskan sumber, menggunakan sumber, dan mengevaluasi sumber. Tapi di dalam pendidikan Kristiani pun, subjek, sasaran, dan partisipan menjadi penting. Karena nggak mungkin ada pendidikan tanpa adanya nara didik. Secara logika, jika ada nara didik, maka ada pula proses pendidikan yang terjadi, baik sekuler maupun pendidikan Kristiani. Tapi, kebanyakan dari kita lebih sering mengenal bahwa partisipan itu hanyalah anak-anak sekolah minggu atau anak muda saja. Padahal sebenarnya, nara didik adalah semua orang yang selalu dalam seumur hidupnya berproses untuk belajar, tanpa terkecuali. Pendidikan Kristiani ingin memberikan pemahaman bahwa sebenarnya setiap partisipan memiliki caranya masing-masing untuk berproses dan belajar. Terdapat 3 hal yang dapat mempermudah kita untuk memahami seseorang tersebut, yaitu memahami kompleksitas manusia, perkembangan manusia, dan cara belajar manusia. Dan pada saat ini, kelompok akan mencoba untuk menggambarkan ketiga hal tersebut dalam sebuah video, dan kita akan mengungkapkan tersebut dalam sebuah hal konkret. Cuaca cerah sore hari di kota Jakarta. Keluarga Parian sedang bersantai dan berbincang-bincang satu dengan yang lain. Pada kondisi tersebut, Parian termenung melihat indahnya cuaca. Tiba-tiba ia bertanya kepada istri dan kedua anaknya. Coba kalian lihat, cuaca hari ini cerah ya? Iya, cerah Pak. Cerah. Iya Pak. Tuhan itu baik. Pasti. Iya. Oh iya Pak, lihat deh, taman kita itu sedikit sekali tanamnya. Iya kan? Iya, cuma sedikit. Oke, kalau begitu kita meluangkan waktu bersama kita dengan video pertama. Kalian setuju? Nah, Aku setuju. Aku siap. Saya tidak siap-siap. Suasana santai itu pun dipenuhi dengan rasa antusias yang berkobar untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Akan tetapi, Aida, salah satu anak Parian, dan Ibu Kartika tidaklah memperlihatkan semangatnya untuk kegiatan tersebut. Melihat keadaan anaknya, Ibu Kartika pun menghampiri dan bertanya. Aida, kamu kenapa? Kamu sehat? Sehat kok. Kamu nggak mau ikut sama bapak, mama, dan Tika? Mau kok, kakak mau ikut. Udah. Kekhawatiran itu pun hilang dengan sekejap. Aida dan Atika memiliki karakter yang berbeda. Atika anaknya aktif dalam berinteraksi dan selalu semangat dalam melakukan sesuatu. Sedangkan Aida anaknya pendiam. Ia sangat lambat untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung kepada orang lain. Tapi, Aida adalah anak yang harus memperhatikan terlebih dahulu atau melihat contoh secara langsung untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Saat sedang berinteraksi, ia hanya memperhatikan dengan seksama setiap orang yang sedang berbicara. Setelah selesai dalam mempersiapkan diri untuk bercocok tanam, Ayah dan Ibu berdiskusi tentang ajakan untuk Aida dan Atika
dalam memahami alam dan lingkungan secara mengasihkan. Akhirnya, kegiatan itu dilakukan dengan sebuah permainan agar mereka dapat menghayati kebesaran Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Penghayatan tersebut pun menghantarkan mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam berelasi dengan ciptaan yang lainnya, terutama tumbuhan. Ya. Oh iya, gimana sih cara maksud dan kita menciptakan tanah ini kepada anak-anak kita? Kalau menurutku sih, bagaimana kalau kita bebasin mereka aja Pak, biarin aja mereka berekspresi dalam menanam di taman. Gimana Pak? Setuju aja. Kayaknya kita salah. Ih, Bapak mah orang serius. Gimana Pak? Setuju tidak? Saya setuju aja Mama. Ya udah, mereka udah nunggu lama. Setelah diskusi antara ayah dan ibu selesai, mereka pun segera menghampiri Aida dan Atika untuk melanjutkan rencana mereka. Akan tetapi, sebelum memulai kegiatan itu, ayah memulainya dengan penjelasan mengapa kegiatan itu direncanakan dan direalisasikan hari itu juga. Kemudian, di perjalanan menuju taman, Action. Bapak, ayo kita ke halaman. Mama duluan aja, Bapak nyusul ya. Ya udah ya, besok ya. Aida, Tika, yuk. Udah selesai? Ayo kita ke halaman. Mama udah selesai kok. Udah, aku juga udah selesai. Ih, Bapak, ayo kita pergi ke taman Sabar. Ayo. Sini, Mama, Aida, dikasih. Ah, Bapak mah. Tahu nggak kenapa Bapak ngajak kalian tiga Mama, Bapak dari tiga, Aida, kita semua bercocok tanam di sini. Aku tahu, Pak, aku tahu. Supaya taman itu lebih bagus dan indah, ya kan? Betul kamu Tika. Kalau kamu Aida, Kalau menurutku, biar tamannya rapi dan indah. betul. Tapi tujuan Bapak dengan Mama mengajak kalian bercocok tanam adalah melihara ciptaan Tuhan yang lain. Iya, anak-anak. Jadi dalam memelihara tanaman dan lingkungan kita itu adalah sebuah tanggung jawab kita. Ayo kita mulai. Ayo. Bapak, Mama di sana dulu ya, di sana. Ya, mau nyiram. Aida, Tika, sini. Iya, Pak. Apa itu? Papa mau bikin kalian cara bercocok tanam yang benar. Tunjukin apa? Bercocok tanam yang benar. Oh, Oke, kita mulai dengan gali tanahnya. tanahnya digali. Oke, dari siram di atas ini. Diratain ya, Nak. Diratain seperti ini. Ayo coba Tika. Bisa. Kamu mau lihat. Hati-hati, Pak. Terus diratain. Kayak gini, Pak. Nah, itu pintar kamu Tika. Ada. Apa kamu diam? Berarti kita takutnya salah. Kalau kita sekarang kamu. Nah, ini bisa. Nah, ya jadi. Sama adik pintar. Iya dong, anak siapa dulu? Wah jelas anaknya Papa. Iya nggak Tika? Iya dong, Ayo gini aja, usil banget. Ayo udah kita pulang yuk. Gak kasihan sama papanya. Maaf ya, Pak. Ada lapar, ayo. Sekali boleh lah. Dengan demikian, Atika dan Aida telah memahami bahwa setiap ciptaan Tuhan perlu dirawat, perlu dijaga. Dalam hal ini, tanaman-tanaman yang menghasilkan buah dan bunga yang indah. Perkenalan akan alam pun telah diajarkan sejak dini akan menghasilkan dasar yang kuat untuk memelihara lingkungan yang dihidupinya kelak. Kita pun melihat bahwa pendidikan Kristiani tidak hanya dapat diajarkan melalui sekolah sekuler saja, tapi juga melalui
kelompok kecil, yaitu keluarga, di mana pengajar, yaitu orang tuanya, mendidik anak-anaknya untuk menjaga lingkungannya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika itu pun iman dari anak-anaknya pun dapat bertumbuh sesuai dengan iman Kristen. Usaha yang dilakukan pun dapat melihat bahwa kedua anaknya menunjukkan respon yang berbeda, namun mereka dapat menunjukkan sebuah kesatuan dan terjadinya proses pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran dalam pendidikan Kristiani.